amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh. Dan setelah itu ada tambahan kajian saling mengingatkan, mudah-mudahan sebagai sarana untuk menambah kita keilmuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, dalam kesempatan ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau diluaskan rezekinya, wa yusaru wa ayyusa'alahu fi asarihi, dan yang mau dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimah, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi atau silaturahim. Ini hadis mengenai keutamaan atau sapa wonge sing gelem silaturahim bakal diluaskan rezekinya dan bakal dipanjangkan umurnya. Ini janji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silaturahim tentunya ini sudah berbudaya untuk masyarakat Indonesia. Apakah silaturahim itu saling kunjung ke sana sini, saling-saliman, apakah seperti itu? Tentunya silaturahim ini maknanya luas sekali. Kalau kita belajar dari kata silaturahmi, ini ada dua kata, yaitu silaturahim dan silaturahmi. Kalau silah itu adalah menyambung, arahmi peranaan atau darah, menyambung kekeluargaan, menyambung seduluran, saudara kerabat dari kurba. Ini kerabat dekat, ini silaturahim. Sedangkan silaturahmi ini ada yang mengatakan itu adalah menjalin hubungan dengan teman, dengan tetangga, orang lain. Itu silaturahmi. Jadi secara bahasa itu dibedakan seperti itu. Tapi ada pengertian kedua. Kalau silaturahim itu yang tepat sesuai Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menyambung silaturahim, terutama keluarga dekat. Ini sangat-sangat diperintahkan, sehingga hukum silaturahim hukumnya wajib Bapak Ibu. Wajib hukumnya menyambung seduluran. Nah, silaturahim ini yang benar sesuai nas Al-Quran. Sedangkan silaturahmi ini istilahnya menjadi bahasa dari silaturahim menjadi silaturahmi itu adanya transformasi bahasa menjadi sebutan bahasa Indonesia. Contohnya kayak madrasah ya. Kalau ada orang tanya, anakmu sekolah di madrasah gitu. Padahal secara arti bahasa madrasah artinya sekolah. Anakmu sekolah di madrasah. Ya sekolah kan gitu jadinya. Nah itu. Jadi madrasah itu silaturahmi itu menjadi ya menjadi bahasa Indonesia ya, dari sebutan sehari-hari mufakat ya gitu. Tetapi sehingga menjadi arti yang secara umum sing penting maknanya tujuannya podo ya itu. Jadi yang pertama tadi kalau silaturahmi itu orang lain yang diajak silah nyambung. Jadi Bapak Ibu, silaturahim setelah sholat itu nyambung vertikal kepada Allah. Hubungan selesai hendaknya silaturahim, hubungan horizontal antara sesama. Ya, untuk itu silaturahmi ini pada hakikatnya adalah efek dari orang yang muttaqin. Orang puasa kan tujuannya membentuk jiwa yang baik ya.
Jadi nak cara pewayangan jadi orang puasa itu digodhog, dilebur ya. Len kadya no kawah condro apa? Condro Dwiqa ya itu di kawah seperti Gathotkaca waktu kecilnya dimasukkan di kawah Condro Dwiqa itu dia digodhog di luar biasa di situ di kawah tempat di Kahyangan sana yang mulia sehingga Gathotkaca itu menjadi sakti Mandraguna itu karena dilebur di kawah Condro Dwiqa tersebut. Nah, Condro Dwiqa itu puasa diibaratkan kawah Condro Dwiqa itu. Ya, orang-orang mengatakan poso iku lek kadya kaya Condro Dwiqa. Pondok pesantren Gembleng membentuk jiwa sing betul-betul menjadi orang itu baik. Ini jika puasanya berhasil. Cuma itu tadi sudah pernah disebutkan karena puasa kita mungkin belum memenuhi kriteria yang diberikan. Puasa kita belum efek di diri kita masing-masing. Hadis Nabi, akeh sing poso tapi posone hanya untuk haus dan lapar. Karena apa? Esensi puasa lisan kita belum bisa nahan. Nafsu kita masih gampang marah nuruti nafsu ini. Belum bisa ngempet hal-hal yang dilarang terutama yang kaitannya lisan kita, nafsu kita. Sehingga puasa ini belum mencapai derajat ketakwaan ini. Padahal puasa kalau betul-betul kita jalankan itu garansinya bentuk wong sing baik, karakter baik, berubah ke baik, menjadi orang baik. Istilahnya kalau yang tadi menjadi orang sakti. Nah, inilah yang terus kita latih sampai hari-hari terakhir ini. Untuk itu kita terus berdoa ya Bapak Ibu. Terus berdoa sampai kita merasa sudah amal banyak, ibadah banyak, ngaji kuis akeh aja sampai kita ada dua sifat yang harus kita miliki, yaitu sifat riya dan sifat roja dan sifat khauf. Khauf takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Roja berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima. Dua sifat ini harus kita miliki. Nah, ini harus yang dimiliki orang mukmin. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai silaturahmi tadi. Esensi silaturahim itu sejujurnya jika kita puasa ini ngefek, ini menjadi ciri orang mutakin yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang kalau sudah terbentuk jiwa takwanya itu satu, jadi ini surat Ali Imran gampang untuk berinfak walaupun kondisi susah ya. Kalau lebih itu biasa, tapi kondisi susah masih berusaha untuk infak. Yang sifat orang yang mutakin adalah wal kadhimul ghaidh, mampu menahan amarah. Nah, ini biasa dalam rumah tangga, kadang kesel kalau anak, ya kesel kalau suami atau istri. Ini gampang marah, dengan teman gampang marah. Nah, orang mutakin ini bisa mengendalikan. Nah, ini yang saya maksud. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu memberi maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini sifat mukmin yang luar biasa. Kalau memberi maaf, kalau memberi berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal biasa. Tetapi orang mutakin ini luar biasa, mampu memaafkan, mampu memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, mampu berbuat baik kepada orang yang mendolimi dia. Ini yang luar biasa. Dicelatu, dihina, aib dibuka, tetapi dia tetap berbuat baik. Ya, ini jadinya apa? Wong nak duwe jiwa mutakin bisa mengatur emosinya, masih tetap berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti dia. Hal ini sudah diberikan Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih. Ini pada suatu ketika ada laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya punya kerabat, kata lelaki itu.
saya sambung seduluran kepadanya, tetapi dia memutuskanku ya Rasul. Satu. Terus ya Rasul, saya berbuat baik kepadanya, tetapi dia selalu berbuat buruk kepadaku. Dua. Terus ya Rasul, saya berkata lemah lembut kepadanya, tetapi dia berkata kasar kepadaku ya Rasul. Lalu Nabi menimpali lelaki tersebut. Ya fulan, jika benar apa yang kau lakukan kepadanya, maka kau bagaikan menyuapi pasir panas kepadanya. Dan jika kamu terus seperti itu, maka pertolongan Allah akan selalu bersamamu. Jadi para jemaah, kebaikan memperbaiki orang lain yang berbuat dolim kepada kita, kita teruskan, Allah akan bersama kita. Jadi jangan malah podo dini, kono Allah elek karo kita, mutus seduluran, dewek menyambutnya dengan gembira. Ya, ini tidak ajaran Islam. Kita harus mampu di atasnya. Kono muring-muring wajahe muram, marah, balaslah dengan senyuman. Dia tidak pernah ngasih sesuatu pada kita, terus balas jenengan kasih diterteri makan terus menerus usaha sambil didoakan. Ini yang dimaksud wa afina 'anil nas, ciri wong sing bener-bener mutakin. Nah, mutakin itu dicapai bagaimana? Di antaranya sarana puasa ini, Bapak Ibu. Nah, silaturahim yang esensi, yang hakiki itu tidak hanya salim-saliman, kumpul-kumpul, tekon omahe saling merengkuling, tidak seperti itu ternyata. Dalam sebuah keterangan Bapak Ibu, yang namanya satu rahim nyambung seduluran, ya, itu kita datang lalu melihat kondisi keluarga kita. Kita lihat kondisi keluarga kita mana yang dibutuhkan. Kalau ada keluarga keluarga kita ada yang betul-betul tidak mampu, butuh bantuan, kita bantu. Itu namanya silaturahim yang hakikinya. Kita bantu, kita suplai apa yang kurang. Tidak cukup di situ. Setelahnya kita bantu doa. Inilah silaturahim yang hakiki. Dan ini juga diterangkan Ustaz Adi Hidayat. Itu yang inti daripada silaturahim. Kita harus mampu bertemu keluarga kita, merakit keluarga yang jauh, kumpul lalu identifikasi sapa anak sing yatim iki, sing rondo-rondo sapa. Di antara dari keluarga kita cari seperti itu. Kita sambung, kita bantu. Itulah yang namanya silaturahmi, Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan seperti itu. Malah dalam keterangan, kalau hanya sekedar kumpul-kumpul reuni, ya, kumpul-kumpul antar teman, kumpul-kumpul makan-makan, buka bersama, ayo silaturahmi begini, itu belum menjangkau silaturahmi kata keterangan tersebut. Itu hanya sekedar yang kumpul gitu. Tetapi walaupun itu sudah menuju ke sana, ya sudah diapresiasi lah, daripada tidak sama sekali, nggak pernah ketemu, nggak pernah ada hubungan. Nah, paling tidak itu ada bisa. Tetapi esensi dari silaturahmi tadi yang saya sampaikan itu tadi, Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan ini, monggo janji Rasulullah sapa wong sing gelem nyambung silaturahmi bakal dijembar rezekine. Kedua, bakal dipanjangno umure. Maksudnya umure dipanjang pada umur sudah dijatah dari sana. Si Paiman bakal urip mulai saiki sampai umure sudah 1 tahun. Mosok iso diodot dadi 75. Ya, itu termasuk takdir mubrok, takdir yang dia ditatik. Arti daripada dipanjang umurnya Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan akan senantiasa terkenang oleh orang-orang setelahnya. Kebaikannya akan selalu dikenang. Ini yang dimaksud panjang umur. Untuk itu Bapak Ibu, monggo sekali lagi kita budaya ini luar biasa. Insya Allah sebentar lagi hari raya mereka berbondong-bondong pulang kampung, nyambung seduluran, ya, yang dari kota ke desa
nggawa jajan, nggawa apa, nggawa duit amplop ya. Luar biasa. Mereka membantu tonggo-tonggo dulur-dulure. Ini budaya luar biasa. Kita teruskan, tidak salah. Walaupun momennya sebenarnya tidak hanya lebaran saja, setiap saat orang kota yang dianggap mampu membawa kecerahan, membawa kebahagiaan ke kampung, membawa jajan, membawa hal-hal yang menyenangkan di kampung. Ini termasuk silaturahmi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dimudahkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, jadi orang-orang yang mendapat nikmat iman Islam sampai kita dipanggil oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya. Kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa ta'ammat qasiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.